السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sudah kita jawab pertanyaan manusia yang mempertanyakan, bukankah Al-Quran turun sedikit demi sedikit? Berarti hampir setiap bulan, setiap waktu ada ayat yang turun. Mengapa disebutkan dalam ayat ini Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, innahu unzila fi Ramadan fi lailatul qadri. Maksudnya Al-Quran secara keseluruhan diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, fi lailatin mubarakah, jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah artinya seluruhnya. Disebutkan oleh Allah dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat lain disebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia di malam yang penuh berkah, yakni Lailatul Qadar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa yang dimaksud diturunkan secara keseluruhan di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, thumma, kemudian anzala ala mawaqi'in nujum tartilan fi syuhuri wal ayyam. Kemudian diturunkan dengan berangsur-angsur
panjang perjalanan bintang, perjalanan bulan, perjalanan hari-hari, maka berangsur-angsur Al-Quran itu turun sedikit demi sedikit. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, masih dari Abdullah bin Abbas, unzilal Qur'anu fin nusfi min syahri Ramadan ila sama'id dunya. Diturunkan Al-Quran di pertengahan bulan Ramadan ke langit dunia. Faja'ala fi baitil izzah, diletakkan di bait yang disebut dengan baitil izzah di langit. Thumma anzala ala Rasulillah SAW fi 20 sanah. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW berangsur-angsur selama 20 tahun. Hada li jawabin nas. Ini jawaban Ibnu Abbas kepada manusia. Ketika manusia bertanya-tanya, bukankah Al-Quran turunnya sedikit demi sedikit? Kenapa dikatakan di dalam ayat ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran? Karena memang Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar atau di malam yang mubarakah di bulan Ramadan. Secara keseluruhan ke langit dunia. Baru kemudian diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW fi layali wal ayyam. Pada malam-malam, pada hari-hari, berangsur-angsur sampai 20 tahun. Nah, dan ini yang Allah sebutkan dalam ayat lain, wa qala alladziina kafaru laula unzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Berkata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran enggak turun sekaligus saja? Dijawab oleh Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah agar kokoh Quran ini di hatimu, wahai Rasul. Linutsabbita bihi fuadak, agar mantap di hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami benar-benar membacakannya sedikit demi sedikit. Wala yatunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Maka berarti benar memang Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Dan ini hikmahnya linutsabbita bihi fuadak, agar memantapkan hati Rasulullah SAW. Tetapi diturunkan ke langit dunia, ke Baitul Izzah, sekaligus di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka siapa yang menyaksikan bulan tersebut, maka berpuasalah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Turun dari Allah Subhanahu wa taala perintah untuk berpuasa, membesarkan bulan tersebut dengan berpuasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan. Dan demikianlah keadaan agama. Bahwa agama Allah Subhanahu wa taala mudah. Agama Islam ini tidak memiliki kesulitan dan kesusahan. Semuanya dimudahkan. Apa kemudahan pertama? Masih ingat apa Allah katakan? Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja, tidak banyak. Itu tashil, kemudahan. Apa kemudahan kedua? In kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatan min ayyamin ukhra. Kalau kalian dalam keadaan sakit atau kalian dalam keadaan safar, maka silahkan mengganti di hari lain. Berarti kalau seorang safar, yang bagus berpuasa atau tidak berpuasa?
Dalam satu safar yang panas, di panas terik, semua tidak berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu orang sahabat. Maka para ulama mengatakan berarti yang bagus tetap berpuasa. Karena Rasulullah SAW tetap berpuasa. Maka dibantah oleh yang lainnya. Tetapi pernah dalam safar juga Rasulullah SAW melihat beberapa orang yang berpuasa kesusahan. Maka Rasulullah SAW memanggil Bilal, ambilkan aku air. Maka air itu diangkat tinggi-tinggi, ditunjukkan kepada para sahabatnya, kemudian diminum. Aku berbuka. Sengaja Rasulullah SAW berbuka agar para sahabat tidak segan-segan untuk ikut berbuka. Yang masih tersisa, masih berpuasa, melihat Rasulullah SAW berbuka, maka mereka pun ikut berbuka. Maka yang afdal berbuka. Ditambah lagi dengan hadis tentang keutamaan mengambil rukhsah. Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasakum lahu. Rakhasa lakum. Atas kalian untuk mengambil rukhsah, keringanan dari Allah yang Allah ringankan untuk kalian. Atau dalam hadis lain, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta azaimuhu. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah suka untuk diambil keringanannya sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan kewajibannya. Pendapat ketiga menyatakan sama. Puasa tidak apa-apa, tidak puasa juga tidak apa-apa. Dengan hadis yang juga sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya Rasulullah sallam, aku dalam safar, afa asumu fi safar? Apakah aku berpuasa dalam safar atau berbuka? Dijawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kau suka silahkan berpuasa, kalau kau mau silahkan berbuka. Hadisnya juga sahih muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu suka berpuasalah, kalau kamu suka berbukalah. Pendapat pertama, afdal puasa. Itu yang lebih afdal karena itu ibadah. Yang kedua, afdal berbuka. Karena Allah suka untuk diambil keringanannya sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya. Yang ketiga menyatakan sama. Karena ada hadis yang menyatakan dengan kalimat in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kau suka berbukalah, kalau kau suka berpuasalah. Tetapi ada hadis lain yang menyelesaikan perselisihan itu, yaitu insyaqqas siyam fal iftar afdal. Tergantung. Kalau yang ringan puasa, maka berpuasa afdal, karena itu ibadah. Tapi kalau yang lebih ringan berbuka, puasa berat, maka yang afdal berbuka. Mengapa? Karena inna hadzal din yusrun. Karena agama ini mudah. Siapa yang memberat-beratkan itu yang salah. Memaksakan diri. Dan hadis dalam masalah ini yang juga fi sahihain. Ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang dinaungi, ada apa dengannya? Dalam keadaan sudah hampir pingsan karena kehausan, kepanasan. Kenapa dia? Mahada? Qalu shaimun. Ya Rasulullah, dia berpuasa. Maka Nabi menyatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dikatakan tidak termasuk kebaikan. Laisa minal birr as-siyamu fis safar. Berarti tidak boleh puasa. Bukan itu maknanya. Maknanya kalau kasusnya kayak orang ini, sampai sengsara, sampai dinaungi, sampai dia hampir tidak kuat, kesusahan. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Islam tidak mengajarkan kesusahan. Maka yang jelek yang mana? Yang memaksakan diri berpuasa dalam keadaan berat.
Itu yang salah. Dengan demikian, maka pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, yang afdal berpuasa atau berbuka? Yang paling ringan buat dia. Mana lebih afdal? Aisaruhuma. Yang paling ringan. Kalau engkau lebih ringan berpuasa, ya berpuasalah. Kalau engkau lebih ringan berbuka, berbukalah. Ada yang bertanya, ya jelas lebih ringan berbuka daripada berpuasa. Tidak. Ada orang yang ketika berbuka jadi berat. Kenapa? Karena dia membayarnya tidak sanggup. Di hari-hari ketika kaum muslimin berbuka, dia berpuasa, itu lebih berat. Daripada dia berpuasa bersama kaum muslimin, kalau safarnya ringan, tidak berat, tidak susah, ya jelas bagi dia lebih ringan berpuasa. Daripada dia harus membayarnya nanti, dikala semua orang sedang makan, dia sendiri berpuasa, itu lebih berat. Berarti, ayyuhuma afdal, aisaruhuma. Apa dalilnya? Dalilnya ayat yang sedang kita bahas. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, Allah tidak menginginkan kesulitan. Diberi keringanan, diberi kemudahan, maka ambillah yang mudah. Kalau bagi kamu puasa mudah, ya silakan. Kalau ternyata kamu berat, berbukalah. Islam tidak memberatkan, Masya Allah. Di dalam safar, adapun dalam muqim sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih normal, sehat, akan kuat berpuasa. Kecuali sakit atau ada kelainan. Ada kelainan. Apakah sudah tua rentak atau punya penyakit yang menaun, yang sulit untuk berpuasa, maka ini lain. Tetapi secara umum, orang yang muqim dan sehat, dia akan kuat. Maka Allah katakan, faman syahida minkum asyhara falyasumhu walitukmilul iddah, dan untuk menyempurnakan jumlah. Untuk menyempurnakan jumlah. Jumlah hari-hari di bulan Ramadan. Dan ini dalil bahwa hendaklah kalian berpuasa di bulan Ramadan itu secara lengkap. Karena pada kalimat pertama, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasalah. Berpuasalah di bulan Ramadan. 3 hari atau 4 hari atau 10 hari, silakan. Kan begitu. Masih bisa dipahami, jumlahnya tidak sebulan penuh. Masih dipahami, pokoknya kalau ada Ramadan, puasa. Nanti dikira sebisanya, sesanggupnya, semaunya. Tidak. Litukmilul iddah, agar engkau menyempurnakan iddat Ramadan, menyempurnakan jumlah Ramadan. Apakah 29 hari atau 30 hari? Li'alla yatawahham mutawahhimun anna siyam Ramadan yahsulul maqsud minhu bi ba'dihi, agar jangan sampai diduga oleh orang yang menduga dengan salah bahwa bulan Ramadan boleh berpuasa sebagian saja. Karena tidak ada dalilnya untuk 1 bulan. Allah hanya bilang kalau ada bulan Ramadan puasalah, enggak bilang 1 bulan. Khawatir ada yang menduga dengan dugaan yang salah. Wahim. Maka diangkat waham tadi, kesalahpahaman tadi, dengan kalimat yang menunjukkan takmilul iddah, menyempurnakan jumlah. Walitukmilul iddah. Wa yashkurullaha ta'ala 'inda itmamihi 'ala taufiqihi wa tashilihi. Dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan taufik dan kemudahan untuk bisa menyempurnakan 30 hari. Bersyukur kepada Allah ketika dia dimudahkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Agar dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan kejelasan hukum-hukumnya dalam ayat ini.
Dengan apa bersyukurnya? Bitakbir, dengan bertakbir. Maka perhatikan ayatnya. Setelah dikatakan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian menyempurnakan bilangannya, agar kalian bersyukur dengan bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, ala ma hadakum, atas bimbingan Allah yang Allah bimbing kalian dengannya. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Beberapa ulama dan para mufassirin mengkaitkannya dengan Idul Fitri. Setelah selesai tukmilul iddah, lengkap jumlah Ramadan, kita beribadah di dalamnya, apa kita tutup? Dengan Idul Fitri. Dianjurkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Litukabbirullah, agar kalian bertakbir pada Allah. Setelah menyempurnakan Ramadan, kalian bertakbir. Yaitu pada Id. Sejak terlihat hilal bulan Syawal sampai sholat Id. Selesai. Kalau Idul Fitri sampai sholat Id selesai. Takbir. Demikian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Yani bitakbir inda qidaihi, takbir ketika selesai. Wa yadkhul fi dzalika takbir inda ru'yati hilal Syawal. Dan termasuk di dalamnya bertakbir ketika melihat hilal awal bulan Syawal. Ila faraghi khutbatil Id, sampai akhir khutbah Id. Sampai selesai khutbah Id. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan, inni qarib, aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hamba-hambaku ketika hamba-hambaku meminta. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka menyambut perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan irsyad. Hada jawabun li su'alin nas. Ini jawaban bagi pertanyaan manusia. Beberapa orang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi?" Ya Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup berbisik, atau jauh sehingga kami perlu memanggil? Pertanyaan dekat dan jauh dikaitkan dengan masalah memanggil atau berbisik. Nunaji dari kata munajat. Munajah maknanya berbisik, berbicara dengan orang yang dekat atau berbicara dengan berbisik, lirih suara. Adapun nunadi dari kata nida, memanggil yang jauh. Ya fulan, itu nida namanya. Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi? Ya Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup berbisik, atau jauh sehingga kami perlu memanggil? Maka dijawab dengan ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, maka sampaikanlah aku dekat. Berarti cukup berbisik. Tidak perlu memanggil dengan panggilan jauh. Ini jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Liannahu ta'ala al-raqibus syahid. Karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi, selalu menyaksikan. Al-muttali' ala sirri wa akhfa. Yang memperhatikan dan melihat yang tampak maupun yang rahasia. Asir, rahasia-rahasia. Wa akhfa, yang tersembunyi. Ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui pengkhianatan mata maupun apa yang tersembunyi dalam dada. Fahuwa qaribun aidan min da'ihi bil ijabah. Dan Allah dekat juga dari sisi mengabulkan doa. Dekat dengan makna mendengarkan doamu dan mengabulkan doamu. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Kata Allah, aku dekat. Aku akan mengabulkan doa hambaku yang meminta kepadaku. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat ini, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hambaku yang berdoa ketika dia berdoa. Berarti makna dekat ada dua. Dekat dengan makna maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Artinya semua yang ada di alam ini dalam jangkauan penglihatan Allah, dalam jangkauan pendengaran Allah, dalam jangkauan pengetahuan Allah. Enggak perlu kamu menjerit-jerit. Enggak perlu kamu memanggil dengan suara yang keras. Tak perlu. Ketika para sahabat dalam jihad fi sabilillah tidak menaiki gunung, tidak menuruni lembah, kecuali mereka menjerit dengan suara keras, memanggil Allah dan membesarkan Allah dengan kalimat yang keras, berdzikir dengan suara yang keras. Maka Nabi mengingatkan mereka, menegur mereka dengan kalimat irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una al-asam walal ghaiba. Tenangkan diri-diri kalian, tenangkan diri-diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Dan kalian tidak berdoa pada yang tidak ada. Allah ada dan Allah Maha mendengar. Dari sisi ini barakallahu fiikum, bahwa Allah dekat. Karena semuanya dalam liputan pengetahuan Allah. Semuanya dalam liputan pendengaran Allah. Semuanya dalam liputan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu engkau dengan suara yang keras. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah pada Rabb kalian dengan tadarru', merendah, wa khufyah, dengan suara yang lirih, suara yang samar. Ya Rabb, ya Allah. Tidak perlu pakai suara keras, pakai speaker lagi, menjerit-jerit, Rabbana atina. Tidak perlu. Tidak harus. Allah perintahkan dengan tegas dengan kalimat ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mintalah dengan merendah dan dengan suara yang lirih. Ditambah lagi dengan ayat ini, inni qarib, aku dekat. Ditambah lagi dengan hadis Rasulullah SAW, ilba'u ala anfusikum innakum la tad'una al-asamma walal ghaiba. Tenangkan diri-diri kalian. Kalian tidak berdoa pada yang tuli. Kalian tidak berdoa kepada yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka ini dalil yang sangat tegas dan jelas, yang menegur mereka-mereka yang berjerit-jerit di speaker dengan dzikir dan takbir.
yang menjerit-jerit di speaker dengan suara keras dalam doa-doa. Kaum muslimin yang saya hormati, khawatir di samping itu menyalahi sunnah, terbetik di hatinya riya. Sudah bagus bangun di tengah malam, di sepertiga malam terakhir. Sudah bagus dia mau berdoa pada Allah, Masya Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar mereka beristighfar. Tapi kenapa harus pakai speaker? Mengapa? Dia mengumumkan ke seluruh kampung bahwa saya berdoa loh. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna. Doa yang sangat bagus. Tapi kenapa harus dia umumkan pada halayak ramai? Oh, mengingatkan mereka. Mengingatkan siapa? Sebagian mereka bukan justru merasa diingatkan, tapi merasa diganggu oleh kalian. Kalau yang namanya tidak sunnah, pasti ada efek-efek samping. Yang namanya tidak sunnah, pasti ada efek-efek jeleknya. Walaupun mungkin pikiran kita ada sisi baiknya. Tetapi kalau itu bukan yang diajarkan, biasanya mesti ada perkara-perkara yang merupakan kejelekan-kejelekan karena cara yang salah. Karena cara yang salah. Adapun doanya bagus, waktunya bagus. Tetapi Allah katakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Allah katakan inni qarib ujibu da'watad da'i, dan Nabi menyatakan irba'u ala anfusikum, tenangkan diri-diri kalian. Innakum la tad'una al-asamma walal ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Kalian tidak berdoa pada yang tidak mendengar. Allah Maha mendengar dan Allah tidak tuli. Dengan berbisik cukup. Dikhawatirkan terbetik riya, akan gugur semua ibadahmu. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan Syekh. Wa du'a naw'an, doa pun ada dua macam. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Doa ibadah artinya memuji Allah, menyanjung Allah, membesarkan Allah, itu disebut doa juga. Karena semua orang yang beribadah berharap dengan satu harapan, keridhaan Allah dan jannahnya. Maka itu juga doa, menyeru. Kalau doa masalah adalah meminta ampunan, meminta rahmat, meminta ini, meminta itu, semuanya meminta. Maka qarib tadi ada dua macam pula. Qaribun bi'ilmihi min kulli khalqih, maha dekat kepada makhluk-makhluknya, maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Ini makna dekat, bahwa Allah meliputi seluruh makhluk secara keilmuan, secara pendengaran, pengetahuan, pengawasan. Wada'ihi bil ijabah, dan yang kedua dekat dengan makna mengabulkan doa. Dekat dengan makna mengabulkan doa. Karena biasanya dalam bahasa Arab dan juga bahasa lain, walaupun dekat, tetapi kalau tidak mengabulkan permintaan dikatakan jauh. Iya kan? Dalam bahasa Arab sudah ma'ruf. Dalam bahasa Indonesia juga sama. Si fulan itu jauh dari kita. Terlalu jauh dia. Mengapa? Karena diminta ini enggak datang, diminta itu enggak datang, dikasih minta pertolongan ini enggak mau, diminta pertolongan itu enggak mau menyambut. Sudah jauh dengan kita. Iya kan? Padahal tetangga. Tapi dikatakan dia sudah jauh dengan kita. Sudah susah. Itu jauh. Ternyata dalam bahasa Arab juga sama. Ada makna dekat dan jauh dari sisi mengabulkan permintaan atau tidak mengabulkan permintaan. Menyambut ketika diminta pertolongan atau tidak menyambut. Itu pun bisa dimaknakan dengan dekat dan jauh. Kalau menyambut permintaan, bahkan membantu, menolong dan cepat tanggap ketika disampaikan perkara-perkara, maka dikatakan fulan sudah dekat dengan kita.
Kalau tidak demikian keadaannya dikatakan sudah jauh. Disuruh untuk takjil bersama aja nggak mau, nggak datang. Oh berarti sudah jauh. Walaupun secara jarak dekat. Berarti kedekatan juga ada dua macam. Ada dekat dengan makna memang maha dekat karena liputan pendengarannya, pengetahuannya, ilmunya mencakup seluruh makhluknya. Maka bagi Allah semua dekat. Bagi Allah semua dekat. Katakan, aku dekat, kata Allah. Karena aku maha mendengar, maha melihat. Sehingga Allah katakan kepada Musa dan Harun, innani ma'akuma asma' wa ara. Aku bersama engkau berdua. Aku mendengar, aku melihat. Disebut dengan ma'iyah, kebersamaan. Aku bersama engkau berdua. Padahal Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Mungkin pandangan kita jangankan arsy, langit saja betapa jauhnya. Karena kita sangat lemahnya. Tetapi bagi Allah semua dekat. Karena Allah mendengar dan melihat. Maka Allah mengatakan, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama engkau berdua, wahai Musa dan Harun alaihimassalam. Aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku melihat, aku mendengar. Ini kedekatan yang pertama. Kedekatan yang kedua, aku ini kalau engkau minta akan aku beri. Kalau engkau berdoa akan aku kabulkan. Kalau engkau beristighfar, minta ampun akan aku ampuni. Ini juga makna dekat. Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia dan memanggil, "Man yad'uni fa astajibu lah. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah." Siapa yang mau minta kepadaku akan aku beri. Siapa yang mau berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang akan minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Dan itu terus Allah tawarkan sampai terbit fajar. Allah dekat. Allah mengabulkan doa. Allah dekat. Allah menyambut semua apa yang kalian minta. Allah dekat. Faman da'a rabbahu biqalbin hadir, maka siapa yang berdoa kepada Allah dengan hati yang hadir, wa du'a masyru', dan doa yang dimasyru'kan, bukan doa untuk memutus silaturahmi, bukan doa untuk menzalimi, akan dikabulkan oleh Allah. Walam yamna' mani'un min ijabati du'a, selama tidak ada penghalang dari penghalang-penghalang terkabulnya doa. Selama tidak ada penghalang. Apa di antara penghalang? Ka'aklil harami wa nahwi, seperti makan makanan yang haram, minum dengan minuman yang haram, berpakaian yang haram, ghudhiya bil haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, seorang musafir yang yamuddu yadayhi ila sama, memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabu lahu. Pakaiannya haram, makanannya haram, dibesarkan dari yang haram. Bagaimana mungkin akan dikabulkan? Subhanallah. Padahal orang ini memiliki sekian banyak penyebab-penyebab terkabulnya doa. Safarnya penyebab terkabulnya doa. Mengangkat tangannya ke langit penyebab terkabulnya doa. Allah malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Panggilannya ya Rabbi juga penyebab terkabulnya doa. Manggil nama Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah. Tetapi ketika makanannya yang dimakan haram, minuman yang diminum haram, gizinya gizi yang haram, anna yustajabu lahu. Kata Nabi, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Oleh karena itu Allah katakan astajib, ujibu da'wata da'i, aku akan kabulkan doa yang meminta kepada aku. Tapi syaratnya kata Allah, falyastajibu li, hendaklah kalian pun menyambut perintah-perintahku. Istijabah yang dimaksud istijabah kepada Allah artinya menyambut semua syariat Allah.
Kalau Allah perintahkan, kerjakan. Kalau Allah larang, tinggalkan. Kalau Allah menyuruh, kerjakanlah. Kalau Allah beritakan, percayalah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mendapatkan irsyad. Ar-rusdu maknanya adalah al-hidayah, bimbingan kepada keimanan dan amal saleh. Wa yazulu anhumul ghayy, yang kalau mendapatkan hidayah dan bimbingan, hilang al-ghayy, hilang kesesatan dan penyimpangan yang menafikan keimanan dan amal saleh. Lianal iman billah wal istijabah li amrih sababun li husulil ilm. Karena iman dan amal saleh akan menyebabkan seorang mendapatkan ilmu atau dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa pada Allah, maka akan diberikan pada kalian furqan. Pembeda antara hak dengan batil, ilmu. Pembeda yang membedakan mana baik, mana jelek, mana hak, mana batil, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Ilmu. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa pada Allah, kalian akan mendapatkan furqan. Ilmu yang bisa membedakan mana hak, mana batil. Maka ikhwan fillah azakumullah, siapa yang istijabah menyambut perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, maka niscaya dia akan mendapatkan ilmu. Ketika dia mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan hidayah, la'allakum tarsyudun, kata Allah. Niscaya kalian akan mendapatkan irsyad, bimbingan. Nasallahu salamah wal afiyah, nasallahu hidayah wa rahmah. Wa nasallahu at-taufiq, kita minta pada Allah taufiq agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mempelajari ayat-ayatnya, mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Amin. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum.